Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Rizky Kafabilah dari kelas Psikologi Islam 2 dengan NIM 2030030500004. Saya di sini akan menerangkan tentang perkembangan masa prenatal dan juga neonatal. Kita ke masa prenatal terlebih dahulu. Masa prenatal merupakan masa yang berlangsung sejak dalam rahim ibu, yaitu sekitar 9 bulan lebih dari 10 hari. Namun terkadang ditemukan juga perkembangan yang kurang dari itu. Jadi pada intinya masa prenatal merupakan masa ketika manusia berada di dalam kandungan dalam waktu 9 bulan lebih 10 hari ataupun kurang dari itu. Lanjut pada aspek-aspek perkembangan pada masa prenatal. Yang pertama, aspek intelektual. Perkembangan intelektual di sini bukan untuk melihat atau mengetahui kecerdasan anak, melainkan hal tersebut harus diciptakan oleh orang tuanya sendiri. Selanjutnya, aspek perkembangan komunikasi. Pada perkembangan komunikasi, janin mampu merasakan sentuhan, mendengar suara, juga melihat bayangan, serta merasakan emosi. Selanjutnya, aspek perkembangan emosi. Pada perkembangan emosi, peranan seorang ibu sangatlah penting terhadap janin, karena emosi pada ibu akan menentukan emosi pada janin, seperti itu. Aspek perkembangan yang terakhir yaitu aspek perkembangan sosial. Dalam pendidikan anak masa prenatal, terkait dengan tingkat sosial harus dilakukan oleh seorang ibu. Seperti halnya mengelus-ngelus perutnya dan mengajak berbicara tetangganya yang sakit. Seperti itu. Selanjutnya kita menuju ke tahap-tahap perkembangan pada masa prenatal. Tahap perkembangan ada 3, yaitu fase germinal, fase embrionik, dan fase fetal. Fase germinal yaitu fase yang terjadi 2 minggu pertama setelah pembuahan. Fase embrionik yaitu fase yang terjadi sejak 2-8 minggu sejak masa pembuahan. Yang ketiga yaitu fase fetal. Fase ini dimulai saat 8 minggu sampai saat kelahiran. Jadi 8 minggu setelah pembuahan sampai saat kelahiran itu merupakan fase fetal. Selanjutnya yaitu ciri-ciri perkembangan pada masa prenatal. Pada masa prenatal, ciri-ciri perkembangan fase ini memiliki 6 ciri-ciri penting. Itu pada saat sifat-sifat bauran yang berfungsi sebagai dasar bagi perkembangan selanjutnya diturunkan sekali untuk selamanya. 1. Kedua, kondisi-kondisi yang baik dalam tubuh ibu dapat menunjang perkembangan sifat bawaan. Yang ketiga, jenis kelamin individu yang baru diciptakan sudah dapat dipastikan pada saat pembuahan dan kondisi-kondisi pada tubuh ibu tidak akan mempengaruhinya. Yang keempat, perkembangan pada pertumbuhan yang normal lebih banyak terjadi selama periode prenatal dibandingkan periode-periode yang lain dalam seluruh kehidupan individu. Yang kelima, periode prenatal merupakan masa yang mengandung banyak bahaya, baik fisik maupun psikologis. Yang keenam, periode prenatal merupakan saat di mana orang-orang yang berkepentingan membentuk sikap pada diri individu yang baru diciptakan. Selanjutnya yaitu faktor-faktor perkembangan pada masa prenatal. Yang pertama ada faktor teratogen, faktor ibu, faktor ayah, dan faktor lingkungan. Faktor teratogen. Unsur-unsur yang menyebabkan adanya kelainan pada kelahiran akibat dari proses kehamilan yang tidak optimal. Faktor ibu. Ibu menjadi kunci utama yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan janin. Sehingga kondisi fisik dan psikis ibu harus dijaga agar janin berkembang dengan sempurna. Faktor ayah. Ayah juga berperan penting dalam perkembangan optimal janin.
Perhatian dan kasih sayang seorang ayah kepada ibu akan membuat emosi ibu akan stabil, tenang, dan juga bahagia. Yang terakhir yaitu faktor lingkungan. Polusi dan bahan-bahan beracun yang semakin banyak di suhu lingkungan dapat membahayakan kondisi janin dan dapat berakibat keterbelakangan mental pada anak. Demikian penjelasan dari masa prenatal. Sekarang kita menuju ke masa neonatal. Selanjutnya, masa neonatal merupakan masa 28 hari pertama setelah kelahiran. Aspek-aspek perkembangan pada masa neonatal. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan motorik. 3. Perkembangan bahasa. 4. Perkembangan kesadaran dan emosi. Yang pertama yaitu perkembangan fisik. Pada masa ini biasanya terjadi penurunan berat badan pada bayi akibat kesulitan menyesuaikan diri secara cepat terhadap lingkungan barunya, yaitu di luar rahim. Seringkali terdapat rambut-rambut halus di kepala dan punggung, tetapi yang di punggung biasanya akan segera menghilang. Proporsi kepala dengan panjang tubuh kira-kira 1:4. Aspek perkembangan selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik yaitu gerakan bayi baru lahir itu bersifat acak dan tidak berhubungan dengan kejadian-kejadian di lingkungan sekitarnya. Secara umum, gerakan tersebut dibagi menjadi 2 gerakan, yaitu gerakan menyeluruh dan gerakan khusus. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa pada masa ini lebih tepatnya sebagai vokalisasi. Bahasa dalam hal ini dibagi menjadi 2 kategori, yaitu menangis dan juga suara eksplosif. Yang keempat yaitu perkembangan kesadaran dan emosi. Kesadaran bayi baru lahir masih kabur, artinya bayi baru lahir tidak menyadari sepenuhnya tentang apa yang ada di lingkungan sekitarnya. Menuju ke selanjutnya yaitu tahap perkembangan pada masa neonatal. Tahap perkembangan pada masa neonatal ada 2 periode, yaitu periode Fortunate dan juga periode Neonate. Periode Fortunate yaitu mulai saat kelahiran sampai antara 15 dan 30 menit setelah kelahiran. Itu namanya periode Fortunate. Dan juga, yang kedua, periode Neonate yaitu dari pemotongan tali pusar sampai sekitar akhir minggu kedua. Itu merupakan periode neonate. Kita selanjutnya yaitu ke ciri-ciri perkembangan pada masa neonatal. Ciri-ciri perkembangan pada masa neonatal ada 5. Yang pertama yaitu merupakan periode tersingkat dari semua periode. Masa terjadinya penyesuaian yang radikal, masa terjadinya perkembangan, merupakan pendahuluan dari perkembangan selanjutnya, dan juga merupakan periode yang berbahaya. Itu merupakan ciri-ciri dari masa perkembangan neonatal. Nah, selanjutnya kita ke faktor perkembangan pada masa neonatal. Faktor-faktor perkembangan pada masa neonatal yaitu dibagi menjadi 2, faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern, tempo kecepatan dan irama perkembangan tersebut berbeda-beda pada setiap fase dan setiap anak. Bakat, temperamen, dan perkembangan anak yang tidak sama. Faktor ekstern, perawatan jasmani, sikap demikian. Prestasi anak dalam proses perkembangan yang disertai usaha belajar itu tergantung pada bakat kemampuan anak itu sendiri. Di samping itu,
ditunjang pula oleh usaha pertolongan dari orang dewasa atau orang tuanya. Jadi kesimpulan pada penjelasan saya kali ini, perkembangan masa prenatal dan masa neonatal itu merupakan perkembangan manusia dari sejak berada dalam rahim sampai baru keluar rahim. Jadi seperti itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.